Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang akan khususnya mengikuti KSNK pada tahun 2022. Kali ini kita akan bawakan latihan soal KSNK 2022 part 9 ya. Dengan judul gaya fiktif pada acuan dipercepat. Ya. Saya ambilkan soal KSNK 2021, walaupun banyak juga soal yang lain ya yang sudah kami bahas, seperti di situ ada frekuensi osilasi dengan gaya fiktif, itu juga gaya fiktif ya. Sudah kita muat, ini juga tentang seri KSN yang lalu ya, yang soalnya seperti ini. Yang soalnya seperti ini. Kerangka acuan ini dipercepat ke kiri, kemudian di sini berosilasi ya. Diambilkan dari buku Supermaster saya KSN halaman 367 nomor 8 ya. Ini lebih sulit, jadi silakan kalau Anda mau belajar tentang osilasi dengan gaya fiktif. Kemudian ketika kita belajar masih di seri KSN, ketika kita belajar periode dari bandul yang ada di dalam taruhlah ini mobil-mobilan yang bergerak terhadap tanah. Jadi mobil ini itu dipercepat terhadap tanah ya, ke bawah. Akibatnya semua benda yang ada di dalam mobil ini akan mengalami gaya fiktif. Sehingga periodenya bukan lagi 2pi akar L per G, tapi 2pi akar L per G aksen, di mana G aksen ini adalah resultan, ini G-nya ya, dengan gaya fiktif, percepatan fiktif, karena di sini tentang percepatan. Nah, kalau kerangka acuannya itu percepatannya ke bawah, maka percepatan fiktif akan ke atas. Ya, percepatan fiktif yang dialami benda-benda yang ada di dalam mobil. Di sini adalah bandul. Nah, sehingga G-nya itu yang ini, G aksen. Ya, ini sudah dibahas juga, silakan Anda saksikan ya di gerak harmonik sederhana. Nah, sekarang kita akan ulang. Ini pun sudah dibahas ya di dalam YouTube saya sudah dibahas ini. Cuman bedanya kalau pembahasan yang sebelumnya itu betul gaya fiktif, cuma untuk gerak A ini diuraikan pada sumbu horizontal dan vertikal, sehingga jadi lebih rumit. Nah, di sini kita tidak perlu uraikan horizontal dan vertikal, tapi kita ambil aja percepatan menuruni bidang miring. Ya, sehingga tidak perlu kita tinjau gaya percepatan horizontal dan vertikal, sehingga lebih sederhana. Ya, sehingga bisa menghemat waktu hitung. Oke. Sebetulnya kalau tentang gaya fiktif ini juga sudah ada di soal SBMPTN 2002 ya, 20 tahun yang lalu. Dan kalau nggak salah berulang 2 kali ini, tapi di soal Gajah Mada. Ya, di buku saya itu, di buku yang ini ya, ini. Penuntun belajar fisika, ada yang untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini tuh diadakan dengan banyak soal yang contoh dengan jawabannya, dan ditujukan sebetulnya buku ini untuk mempersiapkan Anda mahir membuat soal-soal, sehingga Anda akan sukses dalam mengikuti fisika di sekolah ataupun persiapan untuk testing ya, perguruan tinggi nanti itu ya. Karena persiapan itu harus prosesnya lama, tidak boleh inden. Tidak ada orang yang sukses dengan sistem kebut semalam, itu nggak ada. Itu hanya ada di cerita dongeng 1001, tapi dalam kehidupan fakta tidak ada. Kesuksesan perlu proses yang lama dan dibina. Nah, itu penuntut belajar fisika 1 terbitan Ramawidya ya. Bisa Anda miliki kalau Anda ingin latihan soal-soal sehingga mahir ya. Karena di sini juga ada soal-soal yang cukup bagus dari luar negeri untuk persiapan juga terhadap KSNK, terutama dari konsep dasar. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau Anda lihat di halaman 140 nomor 23 ya, saya tidak akan tuliskan, kira-kira soalnya ini ada gambar, ini ada batang ya. Sebuah truk dengan berat W bergerak lurus dengan percepatan konstan A. Jadi truknya ini bergerak lurus dengan percepatan konstan ya. Artinya apa? Truk ini adalah kerangka acuan yang dipercepat ya, kerangka acuan yang dipercepat terhadap tanah ya. Jadi truk ini dipercepat terhadap tanah. Nah, ini adalah kerangka acuan inersial namanya ya. Sehingga kalau Anda mau menggunakan hukum 2 Newton, kamu harus tambahkan gaya fiktif. Karena semua benda dalam truk akan mengalami gaya fiktif. Nah,
Gaya itu Anda sudah tahu massa benda. Kalau tongkat ya massa tongkat. Kali percepatan dari truk. Cuma bedanya kalau A itu arah geraknya ke kanan, maka gaya fiktif akan ke kiri. Nah ini, gaya fiktif akan ke kiri. Ya, besarnya adalah massa benda yang mengalami gaya fiktif dikali percepatan kerangka acuan. Ya, kerangka acuan. Sorry, ini bukan inersial, non inersial. Kerangka acuan non inersial. Itu ada gaya fiktif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda disuruh hitung berapakah tangan theta? Ya, jawabannya pilihan ganda. Nah, Anda tinggal tarik kan. Tangan theta itu kan didapat dari ini. Nah, dibuat segitiga ini. Jadi kalau Anda perhatikan segitiga siku-siku ini, tangan theta adalah sisi di depan sudut. Yang ini mg, F fiktif. Ya. Jadi tangan theta itu akan sama dengan F fiktif per segitiga ini ya. Saya tidak akan ngulang cepat. Sisi di depan sudut per sisi yang ini, siku-siku yang ini, mg. Nah, F fiktif Anda sudah tahu ya. Massa benda yang mengalami fiktif ya massa ini, M. Kali percepatan A. Ya, dan arahnya ke kiri itu. Gambar merah itu. Nah, kalau Anda masukkan kan F fiktif itu M kali A. Di sini M kali G. Ya. Sehingga M-nya dicoret. Maka otomatis tangan theta yang ditanyakan dalam soal adalah A per G. Ya, jadi singkat saja jawabnya ya. Hanya 3 baris ya toh. 3 baris ini aja jawabnya. Nah, kalau soal testingnya ini ya, Anda lihat SBMPTN 2021. Nah, ini gambarnya kan soalnya ada sinus theta A per M, cosinus theta A per M, ada tan theta A per G. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah C ini. Ya, seperti itu. Oke, itu feedback sedikit ke. Jadi di SBMPTN sudah ada gaya fiktif itu, ya. Nah, sekarang kita buat soal ini. Ya, soal KSNK 2021. Ini soalnya ya. Sebuah silinder A ini dengan massa MA berada di atas sebuah balok miring dengan massa MB. Jadi ini benda B ini. Ya, jadi kalau kita gambar ulang, ini benda B, massanya MB, ini silinder A, massanya MA, gitu ya. Dengan kemiringan sebesar alfa 30 derajat terhadap bidang datar, maksudnya yang ini. Di sini nggak ada ini. Alfanya ini 30. Anda sudah tahu kalau alfa 30 itu maksudnya nanti kalau Anda perlu sin, maka sin 30 adalah setengah. Kalau Anda perlu cos, biasanya sin dan cos kan kalau kita menguraikan vektor setengah akar 3. Bukan bola ini, sorry. Silinder ya. Silinder berada di atas lantai licin. Oh, bukan silinder. Balok mungkin ya. Balok, sorry. Balok ini. Salah salin ya. Balok. Balok berada di atas lantai licin. Jadi ini ada lantai di sini ini, ya. Ini sebetulnya ada lantai nggak digambar. Nah, lantainya ini licin. Jadi tidak ada gesekan di sini. Ya. Dan gaya gesek antara silinder dan balok ya. Sorry, bukan bola, balok. Diabaikan. Ya. Jika rasio MB per MA sama dengan 2, jadi MB-nya nggak tahu, MA-nya nggak tahu, tapi nanti kalau Anda kerjakan, itu akan muncul MB per MA nanti. Dan ini sama dengan 2. Nah, diketahui ya. Ketahui. Ya. Oke. Maka percepatan silinder A. Jadi Anda ditanya berapa percepatan silinder A. Tentu terhadap tanah ini maksudnya ya. Percepatan silinder, kalau dibilang percepatan silinder tentu terhadap tanah. Tidak pernah ditulis. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita pertama tentu harus lihat ya. Bagaimana balok ini bergerak. Ini licin. Bagaimana silinder bergerak terhadap B. Ingat, silinder A bergerak terhadap B. Ya. Sementara B-nya dipercepat. Karena itu kerangka acuan B ini adalah kerangka acuan inersial ya. Jadi kalau kita tulis secara ini prinsip pelan-pelan aja. Gerak A ini dipercepat kan. Itu acuannya dengan acuan bidang miring ya. Dengan acuan bidang miring yang kita sebut B.
Tapi bidang miring ini dipercepat. Ya. Dan Anda sudah tahu kalau dipercepat berarti kerangka acuannya adalah kerangka acuan non-inersial ya. Non-inersial. Apa artinya? Artinya semua benda yang ada berhubungan dengan B ini akan mengalami gaya fiktif. Dan kebetulan A di sini ada di B. Jadi dia akan mengalami gaya fiktif ya. Jadi gerak A ini akan mengalami gaya fiktif. Nanti ya. Gaya fiktif. Dan gaya fiktif ini akan berlawanan dengan arah percepatan. Jadi kalau kerangka acuan itu kan AB. Ya, nah, kemana AB ini? Percepatan B. Anda sudah tahu kalau di sini ada A, di sini ada bersentuhan, maka di sini akan ada gaya normal. Ini akan ada gaya normal. Nah, gaya normal inilah yang akan menendang sehingga ini akan dipercepat ke kanan. Gitu loh, ya. Ini akan dipercepat ke kanan ini, B ini. Tapi terhadap tanah ya. Kalau B ini kerangka acuan inersial, ya. Jadi kalau B itu kerangka acuan inersial ya. Kalau B itu kerangka acuan inersial. Karena dia dipercepat terhadap tanah. Ya, dipercepat terhadap tanah. Tanah itu kan bisa dianggap diam. Sehingga kerangka acuan inersial. Ya. Tidak ada gaya fiktif. Jadi di B itu tidak ada gaya fiktif ya. Tidak ada gaya fiktif kalau di B. Kalau di A ada. Ya, tidak ada gaya fiktif di B. Jadi nanti kalau Anda gambar di B ini nggak ada gaya fiktif. Tapi di A ada gaya fiktif. Itu yang penting ya. Nah. Sehingga nanti kalau Anda mau gambar, nanti di A ini akan ada gaya fiktif. Kemana arahnya? Kalau ini percepatan A terhadap tanah ini ke kanan, ini nanti akan ke kiri gitu loh. Ya, saya gambar dulu aja gini. Nah, ini gaya fiktifnya. Ya, besarnya adalah masanya masa MA tentu, ya. Masa MA. Percepatannya percepatan B. Nah, itulah gaya fiktif. Kalau percepatan B ke kanan, gaya fiktif di A akan ke kiri. Itu penting itu, ya. Karena kalau Anda tidak tahu ini, Anda akan membuat acuan tanah lebih rumit. Untuk soal yang cepat tidak bagus. Lebih baik Anda berlatih gaya fiktif sekarang. Itu. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan analisis gayanya ya. Kita akan analisis gayanya. Oke? Ada dua kan? Yang pertama, kalau Anda mau mulai dari B, kita mulai dari kerangka acuan inersial dulu ya. Ya, B. Ya, di sini tidak ada gaya fiktif. Nah, dia hanya bergerak ke sana kan? Sehingga gaya-gaya yang mempunyai pengaruh hanya yang mendatar. Jadi kalau Anda gambar gaya berat juga nggak ada gunanya. Ya, Anda gambar boleh aja. MBG. Tapi tidak berguna. Karena dia bergerak horizontal. Anda gambar gaya normal dari lantai atau tanah. Nggak guna juga. Karena dia arahnya tegak lurus. Jadi satu-satunya gaya, Anda sudah tahu kan gaya itu satu gaya berat. 2 gaya normal, gaya sentuh. 3 gaya gesek. 4 tegangan tali. Tali nggak ada, gaya gesek juga nggak ada. Karena ini dianggap tidak ada gesekan, semua diabaikan. Antara B dan A tidak ada gesekan, licin ini. Antara ini dengan lantai juga licin. Oke, jadi satu-satunya gaya cuma ada gaya normal ini. Ya, gaya normal ini. Dan uraiannya hanya yang ini kan. Nah, hanya yang ini. Ini yang berpengaruh terhadap ini. Ya, ini yang biasanya kita sebut, ini taruhlah arah horizontal, maka ini adalah N horizontal. Ya, kita nggak pakai sumbu X. N horizontal. Nah, tentu uraian dari N. Kalau kita ambil begini, Anda sudah tahu ini alfa, maka di sini nanti alfa. Begini kan, ini alfa. Itu kan? Berarti ini 90 kurang alfa. Berarti alfanya di sini. Alfanya di sini. Sehingga dia di depan. Ini di depan. Ini di depan nih. Sehingga ini akan sama dengan N sin alfa. Ya, itulah. Hanya N sin alfa ini. Ya. Jadi kalau kita pakai sigma F, ya, acuannya tanah. Kalau B itu acuannya tanah. Jadi tidak ada gaya fiktif. Sigma F sama dengan M kali A kan. Ini di B ya. Ya, dan gayanya harus horizontal. Hanya satu ya, ini. N sin alpha. N sin alpha sama dengan M-nya tentu MB. Percepatannya percepatan B. Nah, ini persamaan pertama.
Sekarang kita analisis. Ya. Alpha itu diketahui, nggak ada masalah nanti. Ya, sudah diketahui itu. Setengah kan, nggak ada masalah. Nggak usah dimasukkan dulu angkanya ya. MB juga dianggap aja ketahui. Jadi kalau Anda lihat variabelnya ada dua. Gaya normal N, ini kita tidak tahu. Dan percepatan dari B juga nggak tahu. Nah, yang nggak mungkin selesai kan ini dua variabel. Persamaannya cuma satu kan. Ya, dengan meninjau benda B. Ya, berarti sekarang kita harus meninjau benda A. Ya, nah. Gaya apa yang bekerja pada A? Kita gambar sekarang. Gitu. Ini alpha kan. Nah, ini kita sebut sumbu sejajar. Jadi kita akan tinjau geraknya sumbu sejajar ke bawah positif. Kenapa? Karena kerangka acuan kita sekarang adalah B ya. Jadi tinjau silinder A terhadap kerangka acuan B. Ingat kerangka acuan B ini adalah kerangka acuan non inersial. Ya, sehingga muncullah gaya fiktif ya. Sehingga muncullah gaya fiktif ya ini. Nah, gaya fiktifnya Anda sudah tahu. Kalau percepatan A ini nanti ke kanan, maka gaya fiktif kalau kita ambil ini kita perkecil ya. Ya. Ini percepatannya kan ke kanan. Maka di B ini akan ada gaya fiktif ke kiri. Nah, ini saya gambar titik-titik ya, ke kiri. Inilah gaya fiktifnya. Ya, nah, berapa besar gaya fiktif? Tadi sudah. Benda A kan yang bergerak benda A, jadi massa A. Bukan massa B yang bergerak massa A. Kali percepatan kerangka acuan, besarnya saja ke kanan kan AB. Jadi MA kali AB. Nah, ini gaya fiktifnya. Ya, ini saya sudah gambar. Kemudian seperti biasa gaya berat, ya kan? Gaya yang bekerja itu kan WNFT kan, gaya berat jelas ada. Saya perkecil aja nanti supaya diuraikan. Ya, gayanya tentu ya MA kali G. Kemudian ada gaya normal, ya. Ini ada bidang, ini ada benda. Gaya normalnya ke atas kan? Ke atas sini. Diperpanjang. Di sini gaya normalnya. Diperpanjang aja supaya nanti kalau kita uraikan nggak berimpit. Ini gaya normalnya ya. Ini di sini. Kalau di sini ini kan. Ini aksinya, ini aksi bekerja pada B, reaksinya bekerja pada A kan gitu. Nah, ini reaksinya. Ini yang kita gambar ini. Ya, ini. Ini aksi reaksi ini. Besarnya sama. Oke. Sudah. Gaya gesek nggak ada, tegangan tali nggak ada. Udah, jadi hanya ada 3 gaya ya. Satu MAG, gaya normal, kemudian ini gaya fiktif. Karena kenapa ada gaya fiktif? Karena benda A ini ada di kerangka acuan B. Kerangka acuan B dipercepat ke kanan, sehingga gaya fiktifnya ke kiri. Besarnya adalah massa benda A kali percepatan B. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinjau geraknya pada arah ke sini. Nah, yang kita tinjau itu arah ke sini. Karena apa? Karena A ini dipercepat terhadap B ke sini. Sini dia. Kan menuruni bidang miring. A menuruni bidang miring B. Ke sini. Nah, semua gaya kita uraikan terhadap gaya horizontal dan gaya vertikal. Ini gaya tegak lurusnya. Jadi lebih mudah kan? Misalnya ini efektif kita uraikan. Nah, ini. Ini yang pengaruh di gerak. Satu lagi ke sana. Membentuk keseimbangan kalau ini. Nah, jadi kalau Anda lihat ini alfa, berarti alfanya di sini kan? Alfanya di sini nih. Nah, kan berseberangan ya. Nah, sehingga kalau ini alfanya di sini, ini cos. Ini cos ini. Ya. Jadi ini MA AB ya. Cos alfa. Oke. Yang ini MA AB sin alfa. Oke, yang efektif ini adalah MA AB. Oke, sudah. Selesai. Sekarang MAG. MAG juga harus kita uraikan ke sana dan ke sana. Nah, tapi kan lebih sederhana daripada geraknya harus. Nah, ini. Ya, kalau ini Anda sudah mahir kan, kalau ini alfa, nanti alfanya ada di sini kan. Alfanya ada di sini, sehingga ini sudah biasa kemarin. Ini adalah
MAG cos alpha ya, cos alpha. Ini yang kecil ini, udah susah nulisnya, di sini aja ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. MAG yang kecil ini. Nah, ini. Ya, yang ini. Ya. Itu adalah MAG sin alpha. Jadi perhatikan, arah menuruni bidang miring ada dua gaya. Yang pertama komponen MAG sin alpha, yang kedua komponen gaya fiktif MAAB cos alpha. Di sumbu sini nggak ada. Jadi hanya ada dua gaya nanti. Ya, jadi kalau Anda tinjau sumbu X atau sumbu Y dulu ya, lebih gampang ya. Sigma FY, ya, tapi sama ada tiga gaya juga. Oke. Jadi kita tinjau sigma F sejajar bidang ya. Sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini. Benda A terhadap B. Gayanya ada dua ya ini. MA, dua-duanya positif. MAAB cos alpha, ya yang ini. Satu lagi yang ini. Yang ini tuh ini. MAG sin alpha. MAG sin alpha. Selesai ya. Massanya massa A. Kali percepatan A terhadap B. Nah, AAB ini bukan AA, AAB. Ya, percepatan menuruni bidang miring ini adalah percepatan A terhadap B. Makanya kita sebut kerangka acuan fiktif. Ya, karena kerangka acuannya ini dipercepat. Oke, berarti kalau kita lihat MA bisa hilang karena di sini ada MA, di sini ada MA. Nah, sehingga persamaan kita adalah AB cos alpha ditambah G sin alpha sama dengan AAB. Ini persamaan kita yang kedua. Kita analisis lagi. AB sudah tadi. AB sudah ya. Ini sudah. Cos alpha diketahui. G diketahui. Sin alpha diketahui. AAB nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi ada lagi AAB. Jadi kalau gitu 3 variabel. Ya. 3 variabel nambah lagi. Satu tadi gaya normal. Kedua percepatan B. Ketiga percepatan A terhadap B. Nggak bisa satu persamaan lagi. Tapi kan masih ada satu persamaan lagi. Ya, di sumbu tegak lurus. Ya. Jadi kalau kita lihat. Pada sumbu tegak lurus. Apa ini? Silinder A tidak lompat-lompat. Ya, silinder A itu tidak lompat-lompat. Jadi maksud saya ketika dia turun ini dia nggak lompat-lompat begini kan, turun aja. Ya, berarti kalau kita ambil sigma F tegak lurus sama dengan 0 karena seimbang. Ya. Nah, karena ada 3 gaya ambil aja arah ke atas plus ya. Ya. Ambil aja arah ke sana itu plus. Maka ini ada 2 gaya yang plus. Yang satu N plus N. Yang satu lagi ini MA AB sin alpha, MA AB sin alpha. Nah, yang ini negatif, ya, yang ini tuh negatif. MAG cos alpha, komponen ya, itu komponen dari MAG pada sumbu tegak lurus. 0. Nah, seperti ini. Ini persamaan yang ketiga. Mudah-mudahan nggak nambah variabel. Kalau nggak nambah variabel berarti sudah selesai. Ya, tapi belum menjawab pertanyaan karena kan ini pelan-pelan, makanya kita kalau tidak pakai gaya fiktif aja agak sulit ya. Nanti kalau nggak pakai gaya fiktif lebih sulit lagi. Jadi Anda harus belajar gaya fiktif. N, gaya normal sudah tadi, sudah ya, sudah. MA diketahui. AB sudah tadi ya, sudah. Sin alpha diketahui. MA anggap aja diketahui nanti, ya. G diketahui, cos alpha diketahui. Nggak nambah, ya selesai berarti. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai kan tinggal ngitung. Ya, kita lihat apa yang kita hitung dulu kan gitu. Oke. Persamaan pertama tadi mana? Ini, kita masukkan aja ya. Angka yang diketahui dimasukkan ya. Biar gampang. Sin alpha berapa tadi? Sin alpha sin 30 setengah ya. Ini setengah N. Ini setengah N. Sama dengan MB kali AB. Nah, biar gampang.
Persamaan yang kedua ini ya. AB cos alpha. Cos alpha itu setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 AB ditambah G sin alpha. G-nya biarin aja G ya. Nanti terakhir 9,8 atau 10 terserah Anda. Kalau di perjanjian soal dibilang 9,8 ya masukkan 9,8. Sin alpha setengah akar 3 ya. Setengah akar 3G sama dengan AAB. Oke. Persamaan yang ketiga N plus MA biarkan, AB biarkan, sin alpha setengah. Nah, setengah di sini. Dikurang cos alpha setengah akar 3. Setengah akar 3 MA kali G. MA kali G sama dengan 0. Iya. Selesai. Pertama, Anda masukkan dulu N lah. Biar gampang ya. Ini ada N. Jadi N-nya bisa hilang. Ya. Jadi dari sini Anda dapat N itu 2MBAB. Ya, masukkan di sini. 2MBAB ya, ditambah setengah MAAB ya. Ini tetap dikurang setengah akar 3 MAG sama dengan 0. Oke, terus yang diketahui apa? MA per MB, MB per MA. MB per MA ya. Berarti dibagi MA. Iya, jadi lebih gampang kan kalau kita bagi MA. Ya. Ini atau gini aja, ya nggak apa-apa lah. Jadi ini akan sama dengan 2 MB per MA. Oke. Nanti dimasukkan 2 kan. AB ditambah setengah MA dibagi MA habis. Min setengah akar 3 MA dibagi MA juga habis. G sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau kita masukkan ini 2 kan. 2 kali 2 4. 4 tambah setengah 4 setengah. Gitu? Jadi 4 setengah AB sama dengan. Ini kita pindah ke sana. Setengah akar 3 G. Jadi dari sini jelas AB-nya ketemu ya. Ya, 9 nih. Kalau kita kalikan 2, 9 kan. Ini kalikan 2 akar 3. Jadi akar 3G per 9. Nah, ketemu ya. Sudah. AB ketemu. Perhatikan yang ditanya percepatan A ya. Nanti aja terakhir. Kita hitung AB. AB sudah ketemu nih. Percepatan dari, apa ini namanya? Balok ya. Percepatan balok segitiga ini terhadap tanah sudah diketahui. Kalau yang ditanya percepatan balok ya. Sudah ketemu, selesai. Ya, kalau yang ditanya percepatan balok selesai sudah, ya. Tapi yang ditanyakan bukan percepatan balok, tapi percepatan silinder. Nah, berarti kita harus hitung dulu AAB. Nanti baru kita pakai konsep percepatan relatif, gitu. AAB, mana persamaannya ada AAB? Nah, AAB itu ada di sini. Ya, hanya di situ ya. Berarti persamaan 2. Disubstitusi ke persamaan 2 ya. Masukkan setengah akar 3 ya AB. Nah ini AB-nya nih ya, dimasukkan akar 3G per 9. Oke. Ini ditambah setengah akar 3G sama dengan AAB. AAB ketemu ini. Oke, tinggal ngitung akar 3 dengan akar 3 itu 3. Berarti 3 hilang. Jadi G per 3 dibagi 9, 3. 6. Ini G per 6 ini. Ditambah setengah akar 3G ya. Sama dengan AAB. Oke, ini saya lihat tadi kan ini enggak, ini akar 3 ini ternyata di sini saya tadi salah ya. Di nomor 2 ini, kan ini persamaan nomor 2 itu ya. AB cos alpha, cos alpanya setengah akar 3 ya, udah betul. Nah ini yang salah, harusnya G sin alpha, jadi ini enggak ada akar 3 ini. Ya, karena sin alpha kan, sin 30 derajat, setengah. Yang ini yang setengah akar 3. Oke, itu aja.
Sehingga kalau begini kan jadi benar kan. Nah, ini jadi sederhana. Kalau ada akar 3-nya jadi nggak sederhana. Maka A, B ketemu ini. Yaitu sama dengan ini 3/6. Ini 1/6, 4/6 berarti kan. 4/6G. Atau kalau kita sederhanakan 2/3G. Oke. Sekarang kita akan menghitung percepatan A ya. Percepatan A ini maksudnya percepatan A terhadap tanah. Ya. Jadi yang ini. Nah, kita akan kembalikan. Ya, ini percepatan AB ini. Percepatan A terhadap B. Kita uraikan. Ini adalah percepatan AB terhadap sumbu X. Yang ini nih. Ini adalah percepatan AB terhadap sumbu X. Yang ini, ke bawah ini, adalah percepatan AB terhadap sumbu Y. Ya, alfanya di sini kan. Ya. Jadi kalau Anda hitung, maka ini akan ada di depan, berarti sin ya. Berarti ini tuh sin. AAB sin alfa. Yang ini berarti AAB cos alfa. Ya, ini untuk benda A. Ya, percepatan sumbu X-nya ini, percepatan sumbu Y-nya ini. Untuk benda B, dia hanya bergerak terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y dia 0. Nah, sekarang kita akan menghitung percepatan A pada sumbu X, percepatan A pada sumbu Y, maka percepatan A-nya bisa kita hitung dengan dalil Pitagoras. Ya. Nah, untuk itu kita perlu acuan kecepatan relatif. Ya, percepatan relatif. Percepatan relatif A terhadap B itu didefinisikan sebagai percepatan A terhadap tanah, kan di sini bukan terhadap tanah, dikurangi percepatan B terhadap tanah. Nah, percepatan A terhadap tanah ini yang kita sebut percepatan A. Ya, ini yang mau kita carikan. Tapi tentu kita nggak bisa dicari langsung, tapi harus sumbu X, sumbu Y. Percepatan B terhadap tanah ini AB. Oke. Sehingga secara umum, kalau kita mau percepatan A, berarti ini harus pindah ke kiri kan. Jadi percepatan A terhadap tanah sama dengan percepatan A terhadap B ditambah percepatan B. Inilah rumusnya kan. Ya, sekarang kita akan aplikasi pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi Anda hitung percepatan A terhadap sumbu X berarti akan sama dengan, kita akan pakai rumus ini ya. Berarti percepatan AB terhadap sumbu X tapi ditambah percepatan B terhadap sumbu X. Dan ini sudah diketahui ya. Ini. Ya, percepatan AB terhadap sumbu X adalah AAB cos alpha. AAB cos alpha. AB tahu, cos alpha tahu. Nanti kita masukkan. ABX, AB. Ya, ABX ini sama dengan AB. Oke, jadi kalau Anda masukkan apa ini? AAB tadi ini 2/3G ini. Nih, 2/3G. Ya dalam G aja lah ya. Cos alpha itu setengah akar 3. Nah, begini. Ditambah AB. AB-nya udah kita hitung sebelumnya. Ini. Akar 3G per 9 ya. Akar 3G per 9. Sudah kita hitung. Per 9. Nah, begini. Jadi kalau kita hitung 2 dibagi 2 ya toh. Jadi akan sama dengan dibagi 9 ya. Ini dibagi 9 gitu ya. Berarti ini dikali 3. 3 akar 3. 3 akar 3G ditambah akar 3G per 9. Nah, di sini juga ada kekeliruan. Ini kan vektor ini. Ya, vektor. Kalau Anda lihat kan AABX ke kanan ya. Ke kanan. Sementara AABX ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, karena kita mau ngitung AA, maka arah ke kiri kita anggap aja positif. Tapi sebetulnya nggak ada masalah ya. Arah ke kanan positif atau arah ke kiri positif nggak apa-apa. Oke lah. Anda ambil aja arah ke kanan plus. Nggak apa-apa. Ya, ini kan plus, ini min. Ini kan vektor ini. Oke. Jadi AABX, nah ini ke kiri, min ya. Karena kita ambil arah ke kanan plus. Jadi kita ambil arah ke kanan plus. Berarti ini nanti masukinnya min ini. Ini min. Ini min. Nah, begini. Ya. Jadi min. Jadi hasilnya adalah sama dengan min 3 akar 3 plus akar 3 min 2 akar 3 per 9G. Ya, jadi AX sudah ketemu ya.
Sekarang kita cari AAY. Tetap persamaannya ini, cuman sumbu Y. Jadi AAY sama dengan AABY. Ya ini, ditambah ABY. Dan ini vektor ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Sekarang AABY ke bawah. ABY nggak ada 0. Ya udah anggap aja arah ke bawah positif, ya nggak? Dan memang selama ini kan kita anggap ini positif. Ya, jadi arah ke bawah positif. Jadi AAB plus. Nah, ini AB. AAB sin alpha. Ya, AAB sudah kita tahu. AAB sin alpha. ABY-nya 0 ya. Karena balok B tidak bergerak ke bawah. Ditahan oleh lantai atau tanah. Tambah 0. Kalau kita masukkan, maka sin alpha itu sin 30 setengah tadi ya. Setengah AAB. Setengah AAB. Nah, AAB-nya kita masukkan. Ini. 2/3G. 2/3G. Jadi hasilnya 1/3G. Nah, sudah. Tinggal kita hitung pakai dalil Pitagoras ya. Oke. AAY sudah. Ini. AX sudah. AAY sudah. Maka Anda tinggal ngitung pakai dalil Pitagoras kan. Kalau hanya ditanya besarnya lah ya. Arahnya nanti tinggal digambar. Ya. Jadi percepatan dari A besarnya adalah akar AX kuadrat, dikuadratkan ini ya. Min 2/3/9 dikuadratkan. Ya G-nya dikeluarin aja lah, karena di sini ada G, di sini ada G. Ini kita kuadratin, 1/3 kita kuadratkan, kan begitu. Ya, jadi hasilnya adalah G. Ya, ini hanya tinggal ngitung aja ya. Nanti 9 ini bisa keluar, ini 9 kuadrat, ini 9. Jadi G/9 aja udah. Akar, ini masih ada 9 di bawah. Ya. Oh enggak, benar 9 kuadrat 81. Ini 9 aja, 3 berarti yang keluar di sini. Atau dibikin 81 ya. Ini dulu biar enggak, ini saya agak ini sering keliru ya. Min dikuadratin ini 12 kan ya. Jadi 12/81 gini aja dulu lah. Ini 1/9/81 9 begini ya kan. Jadi ini akan G/9, akar 81 kan 9, akar 21. Nah ini percepatan nah ini percepatan A yang ditanya itu. Ya besarnya. Kalau mau tahu arahnya tinggal digambar aja kalau mau tahu arah. Ya. Karena kalau percepatan aja ditanya vektor tuh artinya besar dan arah, gitu. Ya gambar aja. Sumbu X-nya tadi negatif ke kiri ya. Ke kiri. Ini 2/3/9 G. Yang ini 1/3G kita arah ke bawah tadi ya. Nah, 1/3G. Nah, inilah percepatan A itu. Ini. Nah, inilah percepatan A itu. Nah, arahnya Anda mau hitung terhadap apa? Ya. Kalau misalnya ini yang Anda ingin mau hitung. Ya tahu misalnya ini theta. Tinggal tangan theta kan? Tangan theta sama dengan ini. 1/3G dibagi ini. 2/3/9G. Jadi kalau Anda lihat nanti ini dengan ini 3. Jadi 3 per G-nya hilang. Ya. 3/2/3. Nah, kalikan lagi dengan akar 3. Atau sudahlah ini. Tinggal pencet kalkulator ketemu. Ya, jadi demikian yang bisa kita jelaskan pada Anda. Silakan Anda pelajari pelan-pelan, diulang-ulang videonya. Saya rasa Anda bisa memahami. Terutama di bagian-bagian penjelasan penting. Anda perlambat sehingga Anda bisa mengikutinya. Ya, jadi enaknya belajar di video itu kan Anda bisa ulang-ulang. Beda kalau kita jelaskan langsung, kalau sudah lewat ya lewat sudah. Anda tidak bisa lagi feedback ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.